رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Ahibati fillah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewatin kuburan, tepatnya 2 kuburan. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua mayit ini benar-benar sedang disiksa. Dan mereka tidak disiksa karena satu dosa yang sulit untuk dihindari. Itu dosa besar sebenarnya, tapi tidak sulit untuk dihindari. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu diazab karena dia tidak menjaga dirinya dari kencing, dari najis, tidak membersihkan najisnya, tidak mengikuti adab yang seharusnya dijalankan ketika buang air kecil. Yang kedua, yamshi bin namimah. Dia suka berjalan mengadu domba. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang dianjurkan dibaca sebelum salat, dalam salat kita. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Di surat At-Taubah ayat 101, Allah berfirman tentang orang-orang munafikin. Coba kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adabi azim. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik.
Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang kelompok orang-orang munafik itu. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan menyiksa mereka, mengadab mereka 2 kali. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-adzabul awal fid dunya. 2 kali itu yang pertama di dunia. Yang kedua di kubur. Kemudian baru akan dimasukkan ke neraka. Keberadaan azab kubur ini sesuatu yang harus diyakini oleh seorang muslim. Karena Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW menyampaikannya, menjelaskan dan menguraikan. Bahkan kuburan ini adalah tempat singgah pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila beliau berdiri di atas sebuah kuburan, beliau menangis. Apa yang tidak beliau tangisi ketika disebutkan surga dan neraka. Artinya ketika disebutkan neraka dan surga, Utsman tidak menangis seperti itu. Maka dikatakan kepada dia, kenapa? Kenapa engkau harus menangis ketika berdiri di atas kuburan? Apa kata Utsman? Radhiyallahu anhu, sami'tu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan ke akhirat. Fa inna jal abdu minhu fama ba'dahu aisaru min. Apabila dia selamat dari azab kubur ini, maka yang sesudahnya akan lebih mudah untuk dilewati. Ahibati fillah. Manusia di kuburnya akan diuji, akan disiksa. Tapi yang jelas sebelum ujian atau sebelum dia disiksa, ada proses ujian harus dia lewati. Ujian ini berat. Kalau bicara pertanyaannya, kita semua tahu. Tapi melewatinya berat. Karena manusia karena manusia akan berada di tempat yang belum pernah dia berada di situ sebelumnya. Dia sendirian. Tidak ada pasangan hidup yang mendampingi. Tidak ada anak yang mencintai. Tidak ada saudara yang mendukung, membela, dan tidak ada kawan yang siap menemani. Di tempat yang sempit, gelap gulita, tiba-tiba datang 2 malaikat dengan rupa yang sangat menyeramkan. Warnanya hitam kebiru-biruan. Mungkar dan Nakir. Lalu keduanya membangunkan ini manusia dengan menghardik, berteriak kepadanya.
bertanya, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa madza taqulu fi ar-rajul alladhi bu'itha fik?" Menjawab pertanyaan ini, kalau benar, maka perjalanan hidup dia selanjutnya akan menyenangkan. Tapi kalau salah, kuburan itu akan berubah jadi lubang-lubang neraka. Dia akan disiksa. Na'udzubillahi min azabil qabr. Bagaimana supaya kita selamat? Itu yang akan kita bahas. Orang perlu belajar agar selamat dari petaka, agar selamat dari wabah. Bagaimana kita melihat dunia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dari COVID-19. Sebagian selamat, sebagian tewas. Bagaimana agar kita selamat dari azab kubur? Ada banyak cara, banyak amalan, banyak perbuatan yang semua dimulai dengan keyakinan dengan adanya azab kubur. Kalau diamalkan hamba, insya Allah dia selamat. Maka yang pertama adalah mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Kalau ingin selamat dari azab kubur, maka banyaklah mengingat kematian. Banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Karena orang kalau ingat, dia akan siap-siap. Dia kalau ingat di depan dia ada lubang. Dia lagi naik motor nih. Dia tahu jalannya berlubang. Dan dia ingat ada lubang. Dia akan berhati-hati. Insya Allah selamat. Tapi kalau dia tidak ingat, dia berjalan saja di kegelapan malam tanpa ada cahaya. Ketika dia melewatin lubang besar itu, dia akan terperosok, terjatuh. Dan boleh jadi di belakang ada truk yang sedang lewat dan akan melindas dia. Maka perlu ingat. Dan Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru." Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Disuruh banyakin. Dan mengingat kematian ini akan memberikan dampak positif, manfaat buat orang yang mengingatnya. Menghalangi dia dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena dia takut, nanti gimana kalau aku berbuat maksiat, mati. Kan selalu dibisikin sama syaitan, oh gampang besok tobat. Oh iya, engkau mengatakan gampang besok tobat. Bagaimana kalau aku berbuat dosa pas mati waktu itu? Ada orang yang mati, maaf, diranjang sedang berzina dengan pelacur. Ada orang yang mati sedang mabok, naik mobil, mabok, tabrakan, mati. Yang semua pelaku dosa itu dibisikin sama setan insya Allah agar dia bertobat. Maksudnya nantilah besok tobatnya. Selalu diulur-ulur tobat dia. Maka orang yang ingat kematian dia akan terhindar dari perbuatan dosa. Segera bertobat. Dia akan selalu khawatir dan takut
Orang kalau takut dan khawatir, takut dengan azab kubur, maka insya Allah Allah jadikan dia merasa aman. Karena dia takut. Makanya orang yang takut sama Allah Azza wa Jalla. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat. Ketika dia takut akan disidang, akan berhadapan dengan Allah yang maha mengetahui dengan segala yang diamalkan oleh hamba. Dan orang yang mengingat kematian itu akan selalu bermuhasabah, mengevaluasi dirinya. Ketika pagi dia nggak nunggu sore untuk beramal. Ketika berada di sore hari dia nggak nunggu pagi. Bahkan di malam hari sebelum dia memejamkan mata, dia akan berusaha berhitung dengan dirinya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, seharusnya setiap orang itu sebelum tidur, dia bermuhasabah sesaatlah tentang hari itu. Apa keuntungan yang dia dapatkan, apa kerugian yang dia alami, apa amal soleh yang dia kerjakan hari ini, apa ketaatan yang dia perbuat, apa dosa yang dia lakukan, atau ada hal-hal yang gak bermanfaat yang dia kerjakan. Kemudian ketika dia sadar bahwa dia pelaku dosa, maka dia perbaharui taubatnya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tidur. Dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya apabila dia bangun. Dia melakukan itu setiap malam. Kalau mati, insya Allah dia mati dalam kondisi telah bertobat. Kalau ternyata besok dia bangun, terjaga, maka dia bersyukur kepada Allah karena umurnya ditambahin sama Allah. Artinya ditunda kematian dia. Sehingga dia berusaha untuk memperbaiki amalnya, memperbanyak ketaatannya, dan tidak ada tidur yang lebih bermanfaat daripada tidurnya hamba di atas taubat ini. Apalagi kalau sebelum tidur dia baca doa-doa dan melakukan amalan-amalan sunnah yang diajarkan Rasul SAW. Maka itu yang pertama. Memperbanyak ingat kematian. InsyaAllah kau selamat dari azab kubur. Yang kedua, beriman dan beramal soleh. Sebagian orang mengatakan beriman. Oh, saya beriman. Gitu. Baik. Nabi SAW menyuruh kita segera beramal. Tidak menunda-nunda amalan. Badiru bil amal. Engkau yang masih muda, segera beramal. Punya duit berangkat haji. Kita lihat kebanyakan jemaah haji itu tua. Sepuh. Kemana mereka ketika muda? Oh boleh jadi Ustaz, masalahnya mereka belum mampu pada waktu itu. Tapi yang sudah mampu segera berangkat. Apalagi haji ini ibadah yang membutuhkan fisik. Membutuhkan kekuatan. Selain harta yang perlu dikeluarkan. Jadi beriman dan beramal soleh ini adalah penyelamat dari azab kubur yang paling agung sebenarnya. Karena setelah mengingat kematian, harapannya orang ini terdorong untuk memperbaharui keimanan dan beramal soleh. Apa kata Allah di surat Ibrahim ayat 27? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli
tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Syekh Sa'di dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa Allah mengabarkan di mana Dia akan meneguhkan hamba-hambanya yang beriman, yaitu mereka yang menjalankan apa yang mereka imani di dalam jiwa mereka. Ada kesempurnaan iman dalam jiwa mereka, yang mana keimanan itu menuntut dia untuk beramal. Amal itu dari keimanan dan buah dari keimanan. Maka Allah akan meneguhkan mereka dalam kehidupan dunia. Ketika ada syubhat, ada kerancauan atau kerancuan yang tersebar, pemahaman yang menyimpang, Allah tetapkan hatinya di atas hidayah. Dia nggak ikut kelompok-kelompok yang menyimpang. Ketika datang syahwat, fitnah syahwat yang menggoda, maka Allah akan berikan petunjuk kepada dia, diteguhkan hatinya agar lebih mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai oleh dirinya. Itu dalam kehidupan dunia. Orang beriman nih akan diselamatkan sama Allah. Dalam kehidupan dunia selamat dari fitnah, baik yang bentuknya syubhat atau syahwat. Dan Allah akan jaga dia dengan ditetapkan, diteguhkan hatinya, wafil akhirah. Dalam kehidupan akhirat. Yang pertama ketika mati. Karena kita tahu standar orang baik atau tidak ketika dia mati. Orang yang beriman akan dijaga bagaimana dia mati husnul khatimah. Dan di kuburan Allah akan teguhkan dia. Ketika ditanya oleh dua malaikat agar dapat menjawab dengan jawaban yang benar. Makanya biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al." Mohonkan ampun buat saudara kalian. Dan pintakan kepada Allah agar diteguhkan. Karena dia sekarang sedang ditanya. Yang beriman dan beramal saleh insya Allah diteguhkan. Allah janji. Wa yudillullahu adh-dhalimin. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Maka orang yang zalim biasanya akan mati su'ul khatimah. Dalam kehidupan dunia dia nggak dikasih petunjuk, jalannya salah terus. Karena mereka suka melakukan kezaliman terhadap diri mereka atau terhadap orang lain. Maka ahibati fillah, jaga keimanan dan perbanyak amal saleh. Taib, yang ketiga, istiqamah. Banyak di antara kita yang hijrah, yang ingat dengan kematian, kemudian jadi taat dan patuh. Yang bertambah keimanannya, sehingga bertambah pula amal solehnya dan ketaatannya. Tapi ternyata dia tidak bertahan lama melakukan ketaatan itu. Dengan berjalannya waktu, semangatnya
semakin melemah. Ketaatannya berkurang. Kembali dia berbuat dosa. Maka ini berbahaya. Orang yang akan dijaga, diselamatkan dari azab kubur, itu yang istiqamah di atas iman dan amal soleh. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fussilat ayat 20 sampai 32. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat bagaimana malaikat Allah itu turun kepada orang yang istiqamah. Ketika dia mau mati, mereka hadir untuk menguatkan hatinya, memberikan kabar gembira kepada dia. Mengatakan kepada mereka, nahnu awliyaukum, kami pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi orang yang istiqomah itu akan dijagain sama malaikat. Ibn Rajab mengatakan tentang istiqamah. Beliau berkata, istiqamatul qalbi ala tauhid. Bagaimana teguhnya hati di atas tauhid. Mereka tidak bergantung kepada selain Allah. Mereka tidak menoleh kepada selain Allah. Yang ada hanya Allah dalam hidup mereka. Yang dicari hanya keridhaan Allah. Yang ditakutin hanya murka Allah Azza wa Jalla. Ketika hati istiqamah di atas ma'rifatullah, istiqamah takut kepada Allah, istiqamah mengagungkan Allah, cinta kepada Allah, menginginkan Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berpaling dari semua selain Allah Azza wa Jalla, maka raganya akan istiqamah dalam ketaatan. Jadi ketika orang menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla, yang pertama harus dikoreksi adalah hatinya. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam jiwa manusia itu ada mudghah. Ada segumpal daging seperti yang dikunyah.
Kalau benar, semuanya benar. Rusak, semuanya rusak. Hati. Hati ini raja. Untuk raga. Ketika rajanya benar, anak buahnya benar. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada seorang sahabat. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Terus lurus engkau. Jangan kemana-mana. Yang keempat, bekal untuk orang selamat dari azab kubur, takwa. Takwa ini bermakna melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Takwa itu seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Maka dia akan berhati-hati meletakkan kakinya supaya nggak kena duri. Kaki yang kedua, kaki yang ketiga. Maka orang bertakwa itu selalu berusaha untuk tidak mengamalkan sesuatu kecuali dengan ilmu. Karena jangan sampai dia beramal, ternyata ditolak. Apa manfaatnya? Maka Allah mengingatkan para jemaah haji agar mereka membawa bekal ya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Tuh mereka yang berangkat haji, berangkat kepada Allah mereka. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan kenyamanan dia. Ada yang berangkat 40 hari, dia bayar mahal, dia tidur nanti di tempat yang kurang nyaman, jarak yang jauh, tidur di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, penuh dengan perjuangan mereka. Meninggalkan semuanya. Terus apa bekal yang terbaik yang seharusnya dibawa? Takwa. Kata Allah, watazawwadu. Kalian bawa bekal loh. Bukan tempe kering. Bukan abon. Bukan fulus. Sebaik-baiknya bekal yang kau bawa takwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah bersamamu, selesai kau di kuburan selamat engkau. Yang kelima, menjaga perbatasan negeri-negeri Islam. Kalau ingin selamat dari azab kubur. Dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Dawud disebutkan kullu maitin yukhtam ala amali. Semua orang yang mati itu akan ditutup di atas amalan dia. Illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Artinya orang akan ditutup amalannya itu ya sudah selesai dia, putus di sana. Kecuali orang yang murabit, yang menjaga perbatasan negeri-negeri Islam. Kalau dia mati di sana, fa innama yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amalnya terus dikembangkan. Penjagaan dia terhadap negeri Islam itu akan terus dia mendapatkan pahala dari sana. Wa ya'man fitnatul qabr, dan dia akan diselamatkan dari azab kubur. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Ya gimana dia udah ketakutan, orang yang menjaga di perbatasan negeri Islam itu selalu khawatir nanti ada musuh yang akan menyerang ya. Mereka bangun melihat bagaimana kondisi yang membuat mereka terus dalam kondisi takut. Jadi ketika mati udah aman, udah dari azab kubur. Engkau sudah takut ketika hidup di dunia. Yang keenam, mati syahid. Yang benar-benar lillahi ta'ala. Karena ada orang yang mati syahid masuk neraka. Karena dia gak ikhlas. Dia berjuang hanya berharap pujian, sanjungan. Maka jadi koreknya api neraka. Al-Miqdam ibn Ma'di Karibah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda,
lisyahid indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di sisi Allah itu akan dikaruniai 6 keistimewaan buat dia. Kasih 6 pahala. Mudah-mudahan kita mati syahid. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dami. Dia akan diampuni dengan awal tetesan darah dia. Diampuni. Kecuali hutang. Nanti perlu diingat, kecuali hutang. Ini diampuni semua dosa. Dengan awal tetesan darah dia. Wa yara maq'adahu minal jannah. Dan dia akan dapat melihat tempat dia di surga. Lihat tempat dia di surga. Yang mati di medan perang. Wa yujaru min adzabil qabr. Yang ketiga, dan dia diselamatkan dari azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar. Dan dia akan dikasih keamanan ketika hari kiamat dari hal yang menakutkan, yang besar sekali pada waktu itu. Dikasih keamanan dia. Karena dia sudah capek hidup di dunia ketika harus berjuang ya, mengorbankan harta, jiwa yang kadang-kala dia cacat gara-gara perjuangan dia. Wa yudha'u 'ala ra'si tajul waqar. Dan akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Yang satu permatanya khairun minad dunya wa ma fiha. Dan yang kelima, wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zawja minal huril 'ain. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari, jemaah. Keumuman penghuni surga itu semua punya 2 istri. Yang mati syahid Allah kasih 2 plus 70. 72 bidadari surga. Sudah cukup belum? Wa yushaffa' fi sab'ina min aqaribihi. Dan dia akan diterima syafaatnya untuk 70 keluarganya. Akhrajahu Tirmidzi. Apa nggak kepingin jemaah? Rasulullah SAW mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam kondisi belum pernah berperang dan tidak pernah berbicara dengan dirinya dia ingin berjuang berperang di jalan Allah, maka dia akan mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Bagaimana dengan wanita? Ada jihad buat seorang wanita. Tapi nggak ada peperangan di dalamnya. Haji yang mabrur. Yang ketujuh, senantiasa membaca surat Al-Mulk. Dan mengamalkan isinya. Bukan hanya setiap malam baca, tapi nggak paham dengan artinya, apalagi mau mengamalkan. Maka baca surat Al-Mulk dan amalkan isinya. Ini menuntut seorang untuk memahami apa yang dia baca. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata bahwa ada salah seorang dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam sedang membangun tendanya. Dia nggak tahu kalau ternyata di bawahnya itu kuburan. Dia lagi tiduran istirahat, dia dengar ada orang yang baca Al-Mulk sampai selesai. Maka kemudian dia menceritakan pengalamannya kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Surat Al-Mulk itu adalah yang menyelamatkan, yang menghalangi seseorang. Dari apa? Dari azab kubur. Akhrajahu Tirmidzi. Maka baca Al-Mulk. 30 ayat.
Ada banyak hadis yang berkaitan dengan surat Al-Mulk ini. Tapi intinya, hendaklah kita berusaha membaca Al-Mulk dan mengamalkan. Sering-sering membaca. Nggak harus malam hari. Boleh jadi di siang hari. Engkau baca. Boleh jadi engkau baca ketika sholat. Engkau baca. Ketika sholat sunnah engkau baca. Tapi bukan hanya membaca hurufnya. Bagaimana engkau membaca hurufnya. Menghayati maknanya. Meyakini artinya. Dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kemudian ahibati fillah, di antara amalan yang bukan amalan ya, di antara sesuatu yang akan menyelamatkan orang dari azab kubur, itu mati di hari Jumat. Tapi ini nggak bisa diamalkan ya. Artinya nggak bisa diamalkan. Kalau baca kita bisa baca, tapi engkau mati hari Jumat nggak bisa kita. Bunuh diri akhirnya orang yang ada. Namun kalau orang meninggal di hari Jumat, tetap dilihat amalnya. Hadis yang mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allah Ta'ala fitnatul qabr." Tidaklah seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan menjaga dia dari azab kubur. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Di antaranya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi ingat, ini bukan sesuatu yang bisa kita amalkan. Tapi kalau kita melihat ada orang mati hari Jumat dan orang itu orang soleh, ya kita berharap dia diselamatkan dari azab kubur. Karena yang menjadi tolak ukur itu bukan harinya, tapi amal dia. Yang mati hari Jumat ya ada penjahat, ada orang kafir, berbagai macam manusia mati hari Jumat. Tapi kalau ini orang soleh mati hari Jumat kita berharap. Tapi orang-orang ini nggak sholat Ustaz. Ada nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dolim, mati hari Jumat. Apakah selamat dari azab kubur? Enggak. Jadi ketika itu orang soleh, beramal soleh seperti tadi yang udah kita bahas, kemudian meninggal hari Jumat, maka semakin besar harapan kita semoga dia dijaga dari azab kubur, karena Nabi kita Muhammad SAW tidak meninggal hari Jumat. Beliau meninggal di hari Senin. Kemudian ahibati fillah, ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dari Abdullah bin Yasar. Dia berkata, "Kuntu jalisan wa Sulaiman ibn Surd wa Khalid ibn Urfutah." Suatu hari aku duduk bersama Sulaiman ibn Surd, bersama Khalid ibn Urfutah. Lalu mereka menyebut tentang ada seorang yang meninggal dunia karena penyakit perut. Dua orang ini kepingin menghadiri jenazahnya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Alam yaqul Rasulullah SAW, bukankah Rasul SAW bersabda, man yaqtulhu batnuhu fala yu'adzab fi qabri." Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, yakni oleh penyakit di perutnya, penyakit dalam mungkin ya, maka dia tidak akan diazab di kuburnya. Yang satu mengatakan, iya benar. Ini sekali lagi tetap kembali kepada amal soleh dia sebenarnya. Tapi ini menjadi penguat, semoga orang itu mati husnul khatimah. Bagaimana tadi ada orang mati sakit perut, kena penyakit dalam di perut dia, tapi dia berhenti sholat. Maka di sini yang menjadi penguat adalah amal soleh dia. Kata Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dengan penutupnya. Kalau dalam penutupnya dia beramal soleh, insya Allah dia husnul khatimah. Walaupun meninggalnya tidak dengan sakit perut, tidak di hari Jumat. Baik, ahibati fillah, sebagai penutup kajian kita, ana akan bacakan hadis Nabi SAW yang menyebutkan amalan-amalan yang menyelamatkan orang dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innal mayyit, sesungguhnya mayit itu, idza wudi'a fi qabrihi,
kalau dia ditaruh di kuburannya, dia mendengar suara sandal orang-orang ketika pulang, meninggalkan dia sendirian. Kalau dia orang beriman dan beramal soleh ya, maka sekarang akan dibahas amalan soleh yang akan menyelamatkan dia. Maka sholat akan berada di kepalanya. Puasa ada di kanannya. Zakat ada di kirinya. Amal-amal kebajikan seperti sedekah, berbuat baik, membantu orang lain, itu ada di kakinya. Maka kemudian orang ini didatengin dari arah kepala untuk disiksa, untuk diadab. Maka sholat akan pasang badan mengatakan, ma qibali madkhul, nggak bisa engkau masuk dari arah kamu. Orang ini jaga sholat. Kalau dari arah kanannya, maka puasa akan menjaga dia. Mengatakan ma qibali madkhul, nggak bisa engkau masuk dari arah kanan, nggak bisa. Mau masuk dari arah kiri, maka zakat pasang badan untuk menyelamatkan orang ini. Kemudian ketika dari arah kakinya dia datang, maka disinilah kebajikan-kebajikan yang dia lakukan, menolong, membantu orang lain, bersedekah, akan pasang badan mengatakan ma qibali madkhal, nggak bisa engkau menyiksa aku, nggak ada tempat masuk dari arah. Jadi bagaimana dia benar-benar dijaga, sholat, puasa, zakat, dan amalan-amalan membantu orang lain. Fayuqalu lahu ijlis, maka dikatakan kepada dia, duduklah engkau. Maka dia duduk di alam yang berbeda, sendirian, tapi ada yang mendampingi dan menemani. Apa? Amal. Ketika dia duduk, digambarkan matahari akan tenggelam. Maka ditanya orang ini, apa pendapatmu tentang orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Apa kesaksianmu atas dia? Ketika ditanya, dia nggak terlalu fokus dengan pertanyaan, karena dia ngelihat matahari mau terbenam. Dia belum sholat. Dia mengatakan, da'uni hatta usolli. Tolong biarkan aku sholat dulu, aku mau sholat dulu, kata dia. Fayaquluna innaka stafa, engkau akan sholat. Engkau akan sholat. Jawab dulu pertanyaan kami. Ara'aita hadzal rajul alladhi kana qibalakum, ma taqulu fihi? Apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu? Apa kesaksianmu atas dia? Fayaqul Muhammad, maksudmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu Rasulullah, asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi dia adalah utusan Allah. Wa annahu jaa bil haqqi min indillah. Dia datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada orang ini, ala dzalika hayyid, ya engkau hidup di atas kesaksian itu. Wa ala dzalika mitta, di atas kesaksian itu engkau mati. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah, dan insyaallah engkau akan dibangkitkan di atas kesaksianmu. Thumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Tahu-tahu dia sedang di alam itu, ada pintu yang dibuka. Pintu itu menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Lalu dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka minha wa ma a'addallahu laka fiha. Itu engkau lihat tuh, itu tempatmu di surga. Itu kesenangan yang Allah sediakan buat engkau. Maka dia semakin gembira, semakin bahagia. Lalu dibukakan pintu ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Fayuqalu lahu hadza maq'aduka. Ini tempatmu. Dan ini yang disediakan buat engkau di neraka kalau engkau durhaka kepada Allah. Kalau engkau berbuat maksiat, maka dia semakin gembira ketika tahu dia selamat dari azab Allah. Thumma yufsahu lahu fi qabri sab'una dhira'an. Kemudian kuburannya diluaskan sepanjang 70 hasta. Kuburan yang gelap, Allah terangin. Kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Adapun ruhnya akan diletakkan di rongga burung-burung yang berwarna hijau, yang bergelantungan, yang terbang di pohon-pohon surga. Itulah firman Allah
Yang tadi kita baca artinya di surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka ahibati fillah, yang ingin selamat dari azab kubur, engkau harus yakin bahwa azab kubur itu ada. Dan memang ada. Sebagaimana dalam ayat dan hadis yang tadi kita baca. Tinggal sekarang bagaimana engkau menguatkan tekadmu, membulatkan niatmu, melangkahkan kakimu untuk membangun benteng yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Banyak berdoa, banyak bergantung kepada Allah, dan semangat untuk terus berupaya dan berusaha. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk ilmunya. Berikut saya bacakan untuk pertanyaannya Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Ana saat ini mengalami poligami. Namun qadarullah wa masyafa'ala tidak berjalan baik. Suami sendiri masih tahapan belajar dalam ibadah. Banyak tahu tapi secara praktek masih belum. Sholat masih jarang ke masjid dan sering telat. Bahkan saat ini berat ke yang baru daripada Ana serta hal lainnya. Mohon nasihati Ana Ustadz. Ana mencoba bersabar karena khawatir tidak bisa mencium bau sorga. Namun Ana juga merasa terzolimi dengan kondisi suami saat ini. Apakah nanti juga akan ada keadilan pada saat azab di kubur juga Ustadz? Allahu Akbar jamaah. Iya. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Angin bertiup terkadang tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ada banyak kejadian dalam kehidupan ini yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Tapi itu terjadi. Apa sikap seorang muslim ketika sesuatu yang tidak dia inginkan menimpa dia? Maka yang pertama, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yakin bahwa Allah tidak memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Yang ketiga, bagaimana dia berusaha melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Bukan memikirkan apa yang tidak menjadi tugas dia. Karena banyak perempuan menderita hidupnya dengan bayang-bayang yang seharusnya tidak dia bayangkan. Dan itulah godaan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dibisikkan ini, bisikan itu. Kalau laksanakan tugasmu sebagai seorang istri. Bagaimana kalau ternyata suamimu zalim? Bicara zalim ini kadangkala perasaan juga. Merasa suaminya zalim, padahal nggak zalim sebenarnya. Cuma kalau dikatakan suaminya, ya tadi sebenarnya secara agama masih baru belajar Ustadz ya. Tapi mungkin dia khawatir terjebak dalam perzinaan dan semoga yang dinikahin sama suamimu adalah wanita yang soleha. Wanita yang soleha. Karena kalau enggak, ya hanya akan merusak rumah tangga orang. Tapi kalau wanita soleha, dia akan tahu dengan hak dia. Dia akan tahu dengan hak istri pertama. Dia juga akan berusaha memperbaiki suaminya.
Kalau dikatakan tadi suamimu condong kepada dia, maka dia berusaha untuk mengingatkan suaminya agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau wanita itu soleha. Kalau ternyata engkau tidak mendapatkan hakmu dari suamimu, zalim suamimu. Seorang istri boleh gugat cerai. Boleh gugat cerai apabila suaminya zalim. Apabila suaminya tidak memberikan hak-hak istri dengan baik dan benar. Itu boleh, bukan dianjurkan. Tapi bersabar itu lebih baik buat seorang wanita. Apakah dia akan mendapatkan keadilan? Nah, seorang laki-laki yang punya istri lebih dari satu, kemudian dia lebih condong kepada salah satu dari mereka, ya'ti yaumil qiyamah syiqquhu ma'il. Dia datang pada hari kiamat dalam kondisi tulang rusuknya itu miring. Kadang-kala ada laki-laki yang merasa sudah adil ini itu. Nanti hari kiamat akan ada pameran yang menunjukkan engkau adil atau tidak. Jadi nasihat Ana tadi, engkau bersabar dan berusaha memperbaiki suami dan tidak terburu-buru menggugat cerai. Kadang-kadang ada perempuan yang merasa aduh nggak kuat ini itu. Sabar engkau. Apalagi kalau suamimu ternyata dia berusaha jadi lebih baik. Sekarang dia lebih baik. Mungkin dia dulu banyak berbuat dosa. Sekarang dia udah belajar. Semoga ini menjadi lebih baik untuk kehidupanmu dan anak-anakmu. Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Dan engkau tidak akan lepas dari ujian. Sebagian wanita mengatakan, ya Ustaz, Ana nggak mau diuji dengan seperti ini. Yang memilihkan ujian bukan engkau. Bukan engkau. Tugas kita menerima ujian itu. Menjalani. Tapi kalau tadi terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, lain lagi ceritanya. Karena kita hidup mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Katakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakallah khair untuk penjelasannya terkait mengenai Al-Mulk itu penyelamat kubur. Saya mendengar langsung dari cerita uas saya yang sempat mati suri bahwa beliau ditanyakan dengan cukup mengerikan mengapa sholat telat dan mengapa tidak pernah dan jarang baca Quran termasuk Al-Mulk. Saya jadi makin percaya Ustadz. Pertanyaan saya, apakah harus dihafal dan dibaca setiap malam Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya, jemaah, yang pertama kalau bicara mati suri, sebenarnya istilah mati suri ini seperti orang yang tidur. Tidur itu disebut mati. Sama, jadi orang yang mati suri dia belum mati sebenarnya, tapi dia tertidur, dia mungkin koma ya. Dari disitulah dia mungkin bermimpi, dia melihat sesuatu yang mengingatkan dia untuk menjadi orang lebih baik lagi. Baik. Bagaimana praktek kita dengan surat Al-Mulk ini? Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan dibaca tiap malam. Maka silakan dibaca tiap malam. Apakah harus dihafal? Yang terpenting itu bukan menghafalnya, tapi memahami, membaca, memahami dan mengamalkannya. Maka yang membacanya itu tadi disebutkan gak harus engkau di luar sholat. Boleh jadi engkau sholat sebelum tidur, sholat witirmu engkau baca Al-Mulk umpamanya. Atau di harimu engkau sholat duha baca Al-Mulk. Atau sholat ba'diyah isya engkau baca surat Al-Mulk. Jadi intinya engkau membaca, memahami dan mengamalkannya. Karena kalau kita fahami jamaah, Al-Mulk ini benar-benar mengingatkan kita akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Mengingatkan kita akan hukuman yang Allah berikan kepada para pelaku dosa. Bagaimana dahsyatnya api neraka. Di situ disebutkan bagaimana pahala buat orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana ditutup ya Al-Mulk itu. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra fama ya'tikum bima'in ma'in. Katakan, kabarkan kepada aku. Bagaimana kalau Allah jadikan sumur-sumur kalian itu kering. Digali lagi, kering, gak ada air. Terus digali, kering. Bukan bicara sawah, bukan bicara kali, tapi sumur yang udah dalam itu kering. Siapa yang dapat mendatangkan air yang mengalir? Siapa? Jadi surat Al-Mulk itu benar-benar ya menjadikan hamba takut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak harus dihafal, tapi dibaca, dihayati,
ditadabburi, dan diamalkan dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim kajian Sisesa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Afwan, apa yang dimaksud dengan istighfar anak dapat menolong orang tuanya dari azab kubur? Apakah pada saat dia berdoa saja atau setiap amalnya akan dapat menolong orang tuanya? Mohon penjelasannya Ustadz. Dan Afwan, Ustadz, ada yang terkait juga, satu lagi adalah bagaimana untuk bagaimana kita untuk menolong juga orang tua yang sudah meninggal, Ustaz. Apa amalan-amalannya untuk menolong orang tua yang sedang dikubur supaya terhindar dari azab, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara istighfar anak buat orang tuanya, apakah itu akan menyelamatkan orang tuanya dari azab kubur? Nah, bukan hanya anak sama orang tua. Tadi kita sampaikan bagaimana Nabi SAW ketika beliau selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkan ampun buat saudara kalian. Mohonkan ampun. Jadi yang berdoa memohonkan ampun ini nggak harus anak. Cuma kalau selain anak biasanya hanya mendoakan sesekali. Kawan ya. Mungkin dia ingat ya Allah fulan ya. Ketika dia lagi asik mungkin minum teh. Biasanya sore hari dia minum sama kawannya. Allahumma gfir lahu warhamhu. Pokoknya seperti itu. Adapun anak. Maka anak punya cinta kepada kedua orang tuanya. Dia punya hubungan yang panjang mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Sehingga dia akan banyak mendoakan orang tuanya. Baik berdoa memohonkan ampun buat orang tuanya dengan mengatakan Allahumma gfir lahu. Atau membaca Rabbi gfirli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini insya Allah akan dapat menyelamatkan orang tuanya dari azab kubur. Meringankan azabnya. Atau bahkan mengangkat azab itu. Belum lagi nanti di surga dikasih derajat yang tinggi. Apakah hanya berkaitan dengan doa dan istighfar? Sebenarnya anak itu hasil karya orang tuanya. Sehingga kalau anak ini anak soleh. Yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Insya Allah orang tua dapat bagian dari amal soleh anak. Maka kalau tanya amalan apa saja yang dapat menyelamatkan orang tua yang sudah meninggal dunia di alam kubur mereka. Maka jadilah engkau orang soleh. Jadilah anak yang soleh. Jadi kalau bicara jadi anak soleh, Masya Allah sudah. Dia akan sholat tepat waktu, dia akan rajin puasa, dia rajin sodako. Walaupun sodako dia mungkin tidak dia untukkan orang tuanya dapat. Apalagi kalau dia sodako atas nama orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi seorang anak, kalau bicara amal apa saja, selain engkau mendoakan kedua orang tuamu, jadilah engkau anak soleh yang senantiasa melakukan ketaatan dan jalin hubungan baik dengan orang-orang yang cintai orang tuamu. Itu juga akan menjadi bentuk kebaktianmu kepada orang tua. Dan semoga akan meringankan azab di dalam kubur kalau diazab ya. Kalau tidak menambah nikmat buat kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kita akan berikan kesempatan untuk yang raise hand. Afwan, satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Untuk yang pertama, tafadholi Ukti Nani. Tolong di unmute, Ukti. Admin bisa tolong dibantu. Baik, kalau tidak bisa mungkin ke Ukti Neneng. Maaf,
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Ustadz, Ana mau tanya karena gini, mungkin ini apa ya, di luar dari tema tapi ini kayaknya urgent banget karena banyak banyak juga yang tadinya sudah hilang lagi masalah ini Ustadz. Gelang yang terbukti gitu bisa menyembuhkan sakit, pegel di badan itu Ustadz. Terus itu kalau misalkan memang udah dibuktikan dengan teknologi, tapi itu kalau misalkan kita pakai itu apa mengandung kesirikan, dan yang kedua kalau misalkan supaya tidak mengandung kesirikan, bagaimana tuh caranya Ustadz? Mohon penjelasannya. Kalau boleh satu lagi boleh nggak Ustadz? Ana mau tanya masalah ini Ustadz, masalah yang tadi ajab kubur itu Ustadz. Itu ajab kubur itu Ustadz, kalau misalkan kan kita sebagai orang yang sudah menikah, terus kita itu kan kalau misalkan pas udah dari kamar mandi tuh kadang kita udah wudhu tuh, terus ada rasa kayak seperti keluar gitu, itu apa kita harus sholat harus wudhu lagi atau gimana supaya menghilangkan waswas? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Naam ahibati fillah, berkaitan dengan gelang, kalung ya, yang digunakan untuk berobat. Allah Azza wa Jalla menjadikan ada berbagai macam sebab untuk kesembuhan. Ada sebab yang kauni, yang Allah jadikan sesuatu itu memang dapat mengobatin. Maka menggunakan sebab ini kalau memang benar terbukti secara penelitian umpamanya, maka boleh. Seperti orang sakit kepala, dia minum umpamanya Panadol, atau dia minum Bodrek atau apalah. Itu memang sebab, ternyata terbukti, nggak ada masalah seperti itu. Orang sakit perut minum madu. Orang umpamanya terkilir, dikasih balsem atau apa, dibungkus tangannya, dan itu terbukti. Atau yang ditempel di tubuh ya sekarang kayak model apa yang biasanya nempel di badan itu, kuyuk umpamanya. Ketika itu terbukti maka nggak apa-apa. Tapi itu hanya sebab. Di sini sebab-sebab itu nggak boleh kita meyakini itu menyembuhkan. Ingat, jadi ada sebab yang secara alam memang Allah telah ciptakan, di situ ada kesembuhan. Allah menciptakannya, dan ketika kita menggunakannya, kita meyakini ini hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Berkaitan dengan gelang tadi, Anda nggak tahu apakah benar gelang itu bisa secara penelitian ditetapkan, oh oke, ini mengandung itu, umpamanya sinar infrared itu mengandung ini, dapat menyebabkan ini dan itu ya. Kalau memang terbukti, ini menjadi sebab dari sebab-sebab yang Allah ciptakan gitu, maka pakainya nggak apa-apa tanpa meyakini dia yang menyembuhkan. Ada sebab yang syar'i yang Allah tetapkan, seperti membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, itu secara syariat ditetapkan itu menyembuhkan. Tapi kalau sebabnya nggak disebutkan, tidak secara syariat, tidak secara ketentuan alam yang Allah tetapkan, maka nggak boleh. Jadi yang bicara gelang, kalung apa, kembali kepada apa yang tadi disampaikan. Ada pun bicara bagaimana seorang yang keluar kamar mandi ya, ini baik laki perempuan, dia merasakan kayaknya ada yang keluar. Kalau itu hanya perasaan, maka jangan diikuti. Tapi kalau memang iya terjadi, jadi memang anak kadang-kala sering keluar seperti itu, ya berarti kalau engkau yakin memang keluar, ya engkau harus kembali dibersihkan. Bersihkan, wudhu lagi. Karena kita tahu keluarnya sesuatu dari dua jalan itu termasuk yang membatalkan wudhu seseorang. Tapi kalau hanya perasaan dan ketika antum lihat enggak ada, cuma perasaan, maka lanjut aja. Karena keyakinan itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Itu kalau memang benar-benar tadi itu hanya bisikan-bisikan keraguan yang tidak berdasar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Zoom juga Ustadz, kita beri kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi. Ana menikah dengan laki-laki non-muslim yang masuk Islam karena pernikahan. Setelah 12 tahun menikah, suami masih belum mendapat hidayah dan belum sholat. Apakah Ana akan mendapat siksa kubur dan neraka karena hal ini? Ana terus mengingatkan suami dan juga terus berdoa. Mohon Allah limpahkan hidayah untuk suami. Mohon doa Ustadz dan mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Allahu Akbar jamaah. Naam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu sudah memberikan arahan kepada umatnya. Beliau itu sayang sama kita. Sehingga dalam memilih pasangan hidup, beliau ngasih arahan. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah. Apabila datang meminang seorang laki-laki yang kalian ridho dengan agamanya dan akhlaknya. Agamanya baik, melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, akhlaknya mulia, nikah. Sekarang bagaimana dengan kondisi perempuan tadi? Yang dia menikah dengan laki-laki yang masuk Islam hanya karena pernikahan. Kalau dia masuk Islam karena pernikahan, kemudian masuk Islamnya karena benar-benar dia kenal sama Islam, nggak apa-apa. Dan semoga itu jadi pintu hidayah. Tinggal bagaimana seorang istri ngajarin suaminya. Tapi kalau ternyata dia masuk Islamnya, itu antara dia sama Allah ya nanti ya. Kalau dia masuk Islamnya hanya sekedar untuk melegalkan pernikahan, sebenarnya dia nggak muslim. Karena orang-orang munafik itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan itu di hadapan Nabi SAW. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka nggak beriman. Mereka nggak beriman. Yukhadi'un Allah. Mereka mau menipu Allah. Pikirnya dengan itu mereka kemudian jadi mukmin. Enggak. Maka Allah katakan tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Cuma kita menghubungi orang dengan zahirnya. Zahirnya dia menyatakan Islam ya kita terima. Tapi di hadapan Allah, wallahu a'lam dia. Kalau dikatakan tadi ini suaminya sholat, enggak sejak menikah sampai sekarang. Maka engkau perlu duduk dengan suamimu. Tanyakan kepada dia, engkau muslim? Tanyakan kepada dia. Kalau dia mengatakan, iya. Kalau engkau muslim, ada yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Bagaimana kalau diajak belajar Islam? Tapi kadang-kala ada loh jemaah mengatakan engkau muslim. Enggak. Jadi memang dia mengakui dia nggak Islam. Ketika engkau mendapatkan suami yang mengatakan tidak, maka pernikahanmu rusak, batal. Pernikahan itu batal. Boleh jadi dia dulu muslim kemudian murtad umpamanya, batal pernikahan. Maka seorang istri akan dihisab pada hari kiamat nanti. Kadang-kadang seorang wanita mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya. Engkau akan berhadapan sama Allah. Yang sejatinya Allah yang memberikan semua rezeki kepadamu. Maka tolong pastikan suamimu, kalau dia muslim, ajak dia untuk melakukan ketaatan. Tapi kalau ternyata dia nanti mengatakan dia ternyata enggak, aku enggak muslim. Seperti itu. Karena ada yang dia pernikahannya muslim tapi tetap berangkat ke gereja dia. Jadi dia benar-benar nggak Islam sebenarnya. Maka ketika itu takutlah kepada Allah. Pernikahanmu rusak pada saat itu. Ya sudah, diurus surat cerai. Kecuali dia mau masuk Islam. Dengan benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya kita akan kasih kesempatan lagi untuk ukti yang raise hand. Tafadholi untuk ukti Tia Alifa. Afwan, sebisa mungkin sesuai tema dan satu pertanyaan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, Afwan izin bertanya. Apakah niat dalam membaca surat Al-Mulk untuk meringankan azab kubur keluarga jika kerabat yang sudah meninggal diperbolehkan Ustaz? Apakah niatnya harus menyebutkan nama lengkapnya? Dan apakah kalau menangisi juga meratapi orang yang sudah meninggal karena rindu itu diperbolehkan? Gimana Afwan yang kedua?
apakah kalau menangisi juga meratapi orang yang sudah meninggal karena rindu gitu Ustaz? Diperbolehkan? Karena pernah dengar hadis yang menangisi meratapi kematian seorang yang sudah meninggal karena tidak menerima takdir Allah bisa menjadikan azab bagi orang yang meninggal ya Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan bisakah kita menghadiahkan bacaan Al-Quran itu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya bacaan Quran itu nggak bisa dihadiahkan. Seperti tadi menghadiahkan surat Al-Mulk buat yang meninggal dunia. Walaupun sebagian ulama mengatakan bisa. Tapi kalau dilihat dari praktek Nabi SAW dan para sahabatnya, mungkin pendapat yang lebih kuat tidak ya. Kemudian berkaitan dengan hadis yang tadi kita bahas tentang surat Al-Mulk, itu orang itu yang mengamalkan dan selalu. Jadi bukan orang mengamalkan surat Al-Mulk sekali, dia baca sepekan sekali, sebulan sekali, enggak. Dia selalu berusaha untuk mengamalkannya. Jadi bukan sekedar hadiah yang diberikan kepada orang yang meninggal, enggak. Tapi dianya sebagai orang yang membaca, kemudian menghayati, kemudian mengamalkannya. Yang ini enggak bisa dilakukan sama orang yang mati. Yang bisa dilakukan tadi cuma kirim hadiah, bacaannya. Arti pahalanya saja yang dikirimkan. Sedangkan dia membacanya tadi dengan menghayati, kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupan ini. Maka yang lebih baik buat orang yang meninggal dunia yang kau lakukan adalah mendoakan dia. Allahumma ighfir lahu. Terus doakan dia. Mungkin bersedekah buat dia. Karena memang ada hadis yang berkaitan dengan hal itu. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan meratapi. Menangis dengan meratapi berbeda. Rasulullah SAW menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Sedih beliau. Beliau mengatakan innal aina la tadma. Mata meneteskan air. Wa innal qalba la yahzan. Hati bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak boleh berucap kecuali ucapan yang diridhai oleh Tuhan kita. Jadi kalau dikatakan orang itu menangis karena sedih, nggak apa-apa. Ingat, kemudian meneteskan air mata, nggak apa-apa. Bukan meratapi. Meratapi, menangis terus-terusan, yang nanti di dalamnya itu ada unsur tidak ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kok kenapa ya? Kok mati? Ya, seharusnya engkau sudah, dia meninggal sudah. Engkau sedih, doakan dia. Dan engkau akan bergabung sama dia. Jadi jangan menangis meratapi yang akhirnya membuat orang itu kadangkala menyebut-nyebutkan kebaikan orang itu ya. Ada yang sampai memukul-mukul wajahnya, merobek bajunya seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu ketika ada yang meninggal dari keluarga mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustadz, tadi ada mungkin yang tertinggal bagaimana dengan apakah kita harus menyebutkan nama secara lengkap pada saat kita mendoakan seseorang gitu. Kalau menitip doa juga ini nama saya plus dengan binti ya, suka seperti itu. Apakah ada dalilnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Tadi yang ditanyakan berkaitan dengan menghadiahkan pahala ya. Apakah harus disebutkan dengan lengkap? Kembali sebenarnya Allah itu maha tahu. Sama dengan mendoakan ya. Ketika kau mendoakan Allahumma ighfir li fulan. Dan engkau maksudkan fulan. Fulan itu bin fulan atau fulana binti fulan. Ketahuan sudah. Dan Allah tahu. Itu cukup sebenarnya. Itu cukup. Jadi tidak harus menyebutkan lengkap namanya. Kalau ada orang titip doa, umpama ini jemaah haji berangkat haji. Ana mengatakan, jangan lupa ya. Doakan ana ya. Syafiq. Jangan lupa kata dia. Umpamanya seperti itu. Ya sudah ketika dia mendoakan Allahumma ighfirli Syafiq umpamanya. Yang dimaksud ya Syafiq yang sudah titip doa sama dia. Itu sudah cukup. Artinya penamaan itu hanya untuk membedakan. Memastikan orang ini siapa yang dia doakan.
Umpamanya dia mengatakan, ya Allah ampuni Ali ya Allah. Buat kita kan nggak tahu. Ali itu siapa? Tapi buat orang itu yang berdoa, dia tahu yang dimaksud Ali yang berdoa sama dia. Ali keponakannya Fulan, anaknya Fulan. Dan Allah tahu itu. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus kalau memang sudah orang itu sudah mengetahui yang dimaksud adalah siapa. Dan tentunya Allah lebih tahu siapa yang dimaksud dalam doa dia. Jadi dia bukan mendoakan seorang yang tidak dikenal ya. Umpamanya dia mengatakan berdoa, ya Allah berikan Sumayyah sama suaminya anak yang soleh. Sumayyah yang mana? Kita yang dengar nggak tahu, tapi dia yang berdoa tahu. Dan Allah yang mendengarkan doanya juga tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan seseorang yang tidak dikaruniai anak akan mendapat doa untuk dirinya di alam kubur? Apakah azabnya lebih berat dibanding dengan mereka yang mempunyai keturunan anak-anak soleh dan soleha? Barakallahu fiik, ahibati fillah. Tadi udah kita bahas ya, bahwa yang menyelamatkan dari azab kubur itu sebenarnya amalan hamba itu sendiri, bukan amalan orang lain. Bagaimana dengan yang nggak punya anak? Aisyah radhiyallahu taala anha nggak punya anak. Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak punya anak. Zainab bintu Jahash nggak punya anak. Ummu Habibah nggak punya anak. Rata-rata istri Nabi itu nggak punya anak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bersedih. Karena kalau bicara amalan yang terputus, Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila mati anak Adam, maka terputus amalannya kecuali 3. Jadi anak ini sepertiga. Masih ada 2/3. Disitulah kita mengejar yang 2/3 ini. Ketika orang nggak punya anak, oh bagaimana aku? Yang 2/3. Yang 2/3 itu yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Bagaimana sekarang engkau punya ilmu yang diajarkan, yang diambil manfaatnya buat orang. Kemudian yang kedua, bagaimana engkau punya sedekah yang jariyah, yang terus pahalanya mengalir kepadamu. Jadi jangan bersedih hati. Kemudian kalau bicara doa, anak soleh, ada orang nggak punya anak soleh, tapi dia punya banyak orang yang mendoakan dia. Seperti kalau dia seorang guru, orang yang suka membantu orang lain. Banyak yang mendoakan dia. Karena bicara anak soleh, Nabi SAW mengatakan, awaladin soleh yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan. Kalau anaknya nggak soleh, ya nggak bakalan doakan orang tuanya juga. Seperti itu. Maka berusahalah untuk mencari pintu-pintu yang lainnya ketika engkau mendapatkan masalah di satu pintu. Pintu surga itu ada 8. Kalau 1 engkau nggak bisa di sana, engkau pilih yang 7 yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Masih bisa ada pertanyaan Ustaz ya? Mungkin 2 pertanyaan lagi, nah. Alhamdulillah. Nah Ustaz, kita akan beri kesempatan untuk yang Zoom untuk bertanya langsung. Ukhti Lila, tafadholi Ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum tahlilan dan penjelasannya? Sedangkan orang tua dari pasangan anak yang begitu meyakini bahwa tahlilan adalah hukum yang wajib. Dan pertanyaan yang satu lagi, bagaimana hukumnya jika seorang anak meninggal dunia namun tidak diketahui nama bintinya atau ayahnya? Bagaimana hukumnya Ustadz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Ini menjadi problematika di masyarakat ya. Tatkala seorang mewajibkan apa yang tidak diwajibkan dari agama.
Yang berhak mengatakan ini wajib, ini haram, itu Allah Azza wa Jalla atau syariat. Kalau dikatakan tadi ada yang berpendapat bahwasanya tahlilan adalah sebuah kewajiban, maka engkau ngobrol sama orang tua. Nah, ibu, kalau itu kewajiban, ya kita wajib mengamalkan. Dosa yang tidak mengamalkan, berdosa. Meninggalkan kewajiban itu dosa. Dan ancamannya nanti neraka. Cuma yang jadi pertanyaan, siapa yang mewajibkan? Karena yang anak pelajarin ya, mungkin nanti bisa dikoreksi, sampaikan gitu kepada orang tua. Nabi SAW nggak pernah mengadakan tahlilan buat putri-putrinya yang meninggal dunia. Meninggal Ummu Kulthum, meninggal Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Zainab, kemudian Ibrahim. Pamannya meninggal, nggak mengadakan itu. Jadi sampaikan seperti itu, ngobrol bahwasanya mereka nggak pernah ngamalin itu. Cuma kadang-kadang di masyarakat ini, subhanallah, sesuatu yang sebenarnya tidak dicontohkan malah dianggap wajib. Dan dianggap orang yang tidak mengadakan itu salah, sesat, menyimpang. Sampai seperti itu. Padahal kalau dikembalikan ke agama, loh, Nabi nggak pernah SAW. Oh, para sahabatnya, Imam Syafi'i nggak pernah ngadain. Dan mereka juga mengatakan dalam kitab-kitab mereka, dikatakan itu sebuah bid'ah makruha atau bid'ah mungkarah. Satu yang nggak dicontohkan gitu loh. Jadi mungkin disampaikan seperti dengan bahasa yang baik ya, sehingga kita mintalah orang tua berpikir. Kalau memang itu kewajiban, kita akan laksanakan. Coba kita tanya, kewajiban ini di mana? Di ayat yang mana? Umpamanya di hadis yang mana? Kalau bicara doakan ya, kita sebagai keluarga ya, diharuskan mendoakan mereka yang meninggal dunia ya. Seperti itu. Kalau berkaitan dengan anak yang meninggal dunia yang tidak diketahui nama bapaknya, bintinya, ini yang ditanyakan apanya? Kalau bicara doa, yang didoakan dia. Didoakan. Yang dimaksud dia doakan fulan. Makanya Nabi SAW ketika mendoakan mayit yang meninggal, kita nggak perlu tahu nama mayit itu siapa. Oh, namanya siapa? Bapaknya siapa? Enggak. Terus doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ketika orang itu meninggal dunia dikubur, kita doakan. Apakah kita harus tahu binti? Enggak. Doakan Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Allah tahu siapa yang kita maksud. Jadi nggak perlu menjadi beban masalah itu. Kita nggak tahu dengan bintinya, kita nggak tahu sama bapaknya, tapi kita tahu yang kita maksud adalah yang sedang mati, yang sedang dikubur, yang sedang disolatin. Itu yang kita doakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Naam, tafadhali. Ustaz. Dan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah orang tua meninggal, beberapa kali saya memimpikan mereka yang alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Tidak mengatakan apapun, hanya tersenyum. Apakah hal ini benar bisa terjadi? Sedangkan yang saya tahu dunia kubur dan kita sangat berbeda. Ataukah hanya karena saya kangen sekali dengan mereka? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kemungkinan kita bermimpi melihat orang-orang yang meninggal dunia itu mungkin. Ruh itu di alam ruh, karena ketika kita mimpi ya sudah ruh yang berbicara ya, yang dilihat. Dan boleh jadi kita bertemu dengan orang tua kita. Bahkan kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW di alam arwah sana, di mimpi. Tapi di alam nyata tidak. Nabi SAW mengatakan, man ra'ani faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku. Jadi yang dilihat dalam mimpinya adalah Nabi Muhammad SAW. Apabila dengan sifat dan kriteria Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa setan bisa menyerupai siapapun. Bisa menyerupai orang tua kita. Jadi ketika kita bermimpi melihat orang tua kita, boleh jadi memang orang tua yang dilihat dalam mimpi tersebut. Boleh jadi itu hanya khayalan kita. Karena ada orang yang sebelum tidur mikirkan orang tuanya, akhirnya tergambar tuh orang tua dia. Tapi ada memang yang orang tua dia, yang dia lihat. Atau setan yang menyerupai orang tuanya. Jadi intinya, ya kalau kita tadi rindu sama orang tua, kemudian bermimpi
melihat orang tua dalam kondisi baik-baik, doakan orang tuanya. Terus berbuat baik untuk kebaikan orang tuanya. Karena tadi alam ruh ini ya berbeda dengan alam dunia. Makanya dalam alam ruh kita bisa berangkat ke Mekah terus baik lagi. Dalam mimpi itu terjadi, jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Ana kembalikan ke